إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran ilahi yang telah melimpahkan nikmat kepada kita pada pagi yang berbahagia ini, dimudahkan kita bertemu setelah menunaikan kewajiban sholat berjamaah, dimudahkan kita untuk tetap melaksanakan kewajiban kita thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk memperoleh kebaikan-kebaikan, khususnya ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan pula untuk mengamalkannya. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Alhamdulillah, kita sampai pada hari ini diberi kemudahan untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan itulah kewajiban sebagai seorang yang beriman kepada Allah, khususnya yang pertama seorang ikhwan atau laki-laki. Tidak ada sholat berjamaah kecuali di masjid. Yang kedua, yakni karena kita diberikan sehat walafiat. Tidak ada orang yang diberi udzur untuk tidak sholat ke masjid kecuali orang yang sakit, yang harus dibopong oleh dua orang, atau udzur bagi mereka yang tidak mendengarkan azan. Karena siapapun di antara orang-orang muslim, sekalipun dia buta matanya, selama dia mendengarkan azan, wajib baginya datang ke masjid. Kecuali kalau dia tidak mendengar. Tidak mendengar bisa jadi kemungkinan pertama
masjidnya sudah nggak adzan lagi karena tidak dipanggil, sehingga manusia menjadi lalai. Iki sik bengi apa wis isuk. Dengan dikumandangkan adzan, ada lafaz as-salatu khairun minan naum, berarti sudah masuk waktu apa itu? Fajar shadiq. Atau kemungkinan kedua, tidak mendengar adzan, orang itu telinganya sudah dikencingi oleh siapa? Syaitan. Adzannya keras, rumahnya dekat masjid, tapi nggak tahu seperti apa kencingnya syaitan itu, bisa sampai orang itu nggak mendengar adzan. Itu abstrak apa? Bisa dilihat itu kencingnya syaitan? Nggak bisa dilihat, tapi itulah yang diucapkan oleh Nabi. Atau dia nggak mendengarkan azan karena apa? Al-qapo wal bu, matanya melihat tapi nggak mendengar. Azan berkumandang, dia nggak mendengar, sehingga dia tidak bisa membedakan sudah azan atau belum. Nah, orang itu diberi uzur untuk tidak datang ke masjid karena nggak bisa mendengarkan panggilan. Yang wajib adalah bagi mereka yang mendengarkan azan. Baik, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan beberapa perkara yang hilang selama ada virus corona. Yang pertama yaitu maraknya sholat berjamaah di masjid. Di sini yang tahu itu diri kita sendiri. Apakah kita tidak datang ke masjid itu memang karena betul-betul menakutkan corona itu, sehingga setiap orang yang datang itu pasti akan dianggap kena? Hati kon nang masjid kon menek corona kon, soalnya banyak orang kumpul di situ. Ataukah mungkin kemunafikan yang bercokol dalam hatinya? Karena memang sebelum adanya corona ini memang sudah malas ke masjid, sehingga ketika ada corona seakan ada legitimasi. Nggak apa-apa sholat di rumah, cocok ini. Itu nanti tahunya kalau sudah apa? Kalau sudah mulai melandai corona, apalagi hilang, yo saya pancet. Pancet apa? Ya. Karena tidaklah orang itu menghadiri sholat berjamaah, melainkan ada dua kemungkinan. Karena udzur syar'i, diantaranya sakit yang harus dibopong oleh dua orang, atau karena sebab kemunafikan dalam hatinya. Buka Muslim nomor 611. Dimulai dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat Isya dan salat subuh. Ya. Salat apa yang paling berat buat orang munafik, Bapak Ibu? Salat Isya dan subuh berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki. Kalau akhwat lebih utama salat di mana? Di rumah. Cuman kalau dia mau pergi ke masjid boleh. Dan seorang suami tidak boleh melarang istrinya kalau ingin sholat ke masjid. Laki-laki, suami nggak boleh melarang istrinya kalau seorang wanita, seorang istri mau pergi ke masjid. Tapi seorang wanita harus tahu diri, sholat yang paling baik bagi wanita di mana? Di rumah. Kalau bagi laki-laki, yang paling utama dan diperintah oleh Nabi, sholat berjamaah di masjid. Sebagian ulama menghukuminya sunnah muakkadah, sebagian besar dari ulama menghukuminya wajib. Seputar itu, wajib dan sunnah muakkad, sunnah yang sangat kuat, dikuatkan. Nah, di sini disebutkan sholat yang paling berat terutama ya bagi orang munafik itu berjamaah, khususnya sholat subuh dan isya. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu subuh dan isya itu masih gelap, sehingga orang munafik itu merasa dibantu dengan kondisi alam. Karena sebetulnya mereka nggak pengen ke masjid gitu loh. Cuman karena kalau zuhur, asar itu masih kelihatan. Oh, fulan ini rajin ke masjid. Oh, berarti bolo dewi. Tapi begitu masuk isya gelap, nggak kelihatan. Wah, nggak usah ke masjid. Kenapa? Lagian nggak kelihatan kok. Kenapa? Karena karena sudah gelap. Subuh juga begitu, karena masih gelap, sehingga merasa dibantu dengan alam. Loh Ustadz, itu kalau dulu karena nggak ada lampu. Sekarang kan terang terus, siang terang, malam juga terang, kan bisa dipantau. Tetap saja orang munafik itu susah sholat subuh dan isya. Kalau dulu dibantu oleh terangnya matahari, ketika sudah terbenam merasa dibantu dengan gelapnya. Tapi di zaman sekarang trennya sudah beda. Subuh tetap nggak datang ke masjid. Kenapa? Soalnya dengan terangnya lampu, mereka lebih banyak menghabiskan malam harinya untuk perkara-perkara maksiat. Akhirnya subuh kerinan atau bahkan berat, malas. Karena orang kalau banyak maksiat itu Pak, susah untuk beribadah, abot, berat. Makanya kalau kita ini berat melakukan ibadah, harus introspeksi. Dosa apa yang sudah kita lakukan? Sholat subuh, demikian pula sholat isya, trennya sudah beda. Kalau sholat isya ini mungkin barangkali alasannya banyak. Kalau zaman sekarang ini mungkin ya capek kerja, baru nyampe rumah. Bahkan ada yang belum mandi, alasannya nanti kalau sudah mandi. Sementara azan berkumandang, alasannya belum mandi, baru kerja, baru sampai, capek. Atau alasan lain banyak, kondangan, ada kemanten, ada acara,
Karena di zaman Nabi SAW tidak semarak dunia hari ini. Karena dunia malam itu sudah mulai tumbuh dan semakin marak ketika matahari sudah terbenam. Ikhwatal iman, aizakumullah. Kemudian, kalaulah mereka tahu pahala sholat subuh dan sholat isya, kalaulah mereka tahu pahala keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak. Kalau orang tahu pahala keduanya, sholat subuh dan sholat isya, pasti akan datang dengan merangkak. Padahal ada nggak satu pertandingan, perlombaan di dunia ini, saking besar hadiahnya sampai direwangi berangkang, ono nggak? Hah? Pertandingan apa ini? Jangankan yang disebutkan dalam hadis ini, umpama Al-Firdaus buat door prize, siapa yang melaksanakan sholat subuh di Al-Firdaus sekali datang dapat 10 poin. Siapa yang mengumpulkan poin yang terbanyak maka akan mendapatkan door prize Kijang Innova. Bek nggak ini? Hah? Penuh nggak? Itu baru Kijang Innova. Sementara yang Allah rahasiakan tentang pahala sholat subuh dan sholat isya jauh dari itu nggak? Lebih utama, lebih besar daripada Kijang nggak? Lebih besar. Nggak ada apa-apanya itu. Nah, kenapa kok orang nggak banyak datang? Tapi kalau ada door prize mobil menengah, ya, termasuk mobil menengah, ya, orang pada datang. Berarti orang itu masih percaya dengan pahala yang konkret. Kalau orang beriman itu dia yakin dengan pahala dari Allah, walaupun tidak konkret kelihatan oleh mata. Itu menandakan bahwa manusia itu karena sebab imannya, orang itu akan tampak orientasi hidupnya itu materi atau pahala. Dan ini berkaitan dengan apa? Iman, keimanan kepada akhirat. Kalau enggak iman kepada akhirat, beriman kepada pahala dari Allah, yang Allah sembunyikan pahala itu tidak tampak oleh mata dan tidak konkret bisa kita pegang. Kalau kijang bisa dicekel enggak? Wah, mulus rek iki rek. Bane sik ono apa nih? Serawut-serawut. Berarti menandakan masih apa? Nyari. Coba pahala sholat subuh yang kita lakukan, Bapak kelihatan nggak? Bisa dipegang nggak? Itu berarti orang beriman. Iman kepada yang gaib. Siapa yang paling utama yang gaib? Allah. Iman kepada kehidupan akhirat, karena itu nanti akan kita jumpai dalam kehidupan akhirat. Pahala kita itu konkret, berbentuk. Coba lihat dalam Sahih Muslim 771.
Apa judulnya? Baik, silakan dibaca. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain. Bacalah Zahrawain. Apa itu? Yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Terus? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya. Dua tumpuk awan yang menaungi pembacanya. Konkretnya. Jadi konkretnya, bukan Al-Qur'annya yang menjadi awan yang menaungi, tapi pahala kita itu dijadikan konkret, berbentuk. Bentuknya apa di sini? Awan. Atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Iya, kita butuh pembelaan nggak di hari kiamat? Butuh pembelaan di hari kiamat nggak? Butuh, karena kita disidang oleh Allah, di hadapan Allah, di akhirat. Butuh pembela. Kalau di dunia ini pembela itu apa? Pengacara. Kita butuh lawyer. Lawyer kita di akhirat itu pahala kita yang dibuat oleh Allah jadi konkret, membela kita. Di sini dijadikan apa oleh Allah? Burung, sekelompok burung, dua kelompok burung. Karena apa? Al-Baqarah, Ali Imran. Pahala keduanya ini karena kita membacanya istiqomah, dia akan menjadi dua kelompok burung yang membentuk formasi untuk membela kita di hadapan Allah. Konkret. Makanya di dunia ini enak mana? Pahala itu dijadikan konkret apa abstrak? Di dunia? Hah? Enak mana? Kalau di dunia ini loh, enak mana? Kita ibadah diberi oleh Allah pahala, enak yang konkret atau yang abstrak? Halo? Kalau konkret sampai mengamalkan Al-Baqarah, Ali Imran, dikai manuk, bingung kurungane. Mau tekek nang di kurunganmu. Meni maca menek dikai manuk maneh. Omamu bek manuk. Bingung nggak? Bingung sampean. Mengantar jenazah, sholat jenazah, 1 kirot, pahala segede gunung Uhud. Mau tekek endi? Kon gak golek gudang, kayak nyimpen pahala. Itu baru 1 kirot, 1 gede gunung Uhud. Sampean bingung golek gudang, apa gak tukaran? Wong-wong rebutan gudang, kayak nekek pahala. Dunia ini sempit. Jadi Allah jadikan abstrak itu untuk kepentingan kita, supaya kita ini tidak repot nanti naruh pahala kita. Sehingga kita sibuk tiap hari nekek pahala. Karena orang kalau dapat pahala itu berusaha untuk menjaga, memeliharanya enggak? Dijaga, jangan sampai dicolong uang ini pahalaku ini. Makanya orang enggak sibuk ibadah kepada Allah, terus sibuk nyimpen pahalanya. Kenapa? Karena Allah jadikan konkret. Ayo, enak mana? Pahala di dunia ini konkret apa abstrak? Hah? Abstrak. Nanti kalau di akhirat silakan. Mau minta jadi konkret, wis gak usah jaluk, Allah akan buktikan. Nggak usah nanti di akhirat, di alam kubur aja pahala kita dijadikan konkret. Apa buktinya? Nanti kalau kita di sana ada orang yang datang rupawan, ganteng, cantik, menemani kita di kubur. Ketika ditanya, "Man anta?" Kon iku sapa? "Ana amalukas sholih." Aku adalah amalmu yang soleh yang dulu kau lakukan di dunia. Enak nggak dikonconi?
Nggak sepi. Kalau orang laki, pahalanya jadi orang laki, duduk dadi wong wedok. Keliru sampean iku memahami. Terus mbek wong wedok la opo kon peteng-peteng nang kuburan. Jadi sesuai dengan kita, jenis kelaminnya laki, pahalanya akan dirubah menjadi orang ganteng. Kalau perempuan dirubah pahalanya jadi orang cantik. Ini itu nanti akan diwujudkan konkret sebelum di akhirat. Itulah bedanya, konsep dasarnya. Kenapa orang mukmin dengan orang munafik itu dibedakan tampak dari apa? Sholat berjamaahnya. Kenapa? Karena faktor imannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi bapak-bapak tetap komitmen untuk sholat berjamaah apapun keadaannya. Jangan takut markona. Ibu-ibu juga begitu, tetap komitmen membantu suami untuk tetap istiqomah sholat berjamaah. Wis adzan, ayo ya. Istri yang baik itu adalah istri ketika terdengar adzan bojone sik nang omah diusir metu. Kongkon nang ndi? Masjid. Iku istri soleha. Ayo bener, ayo metu disurung kongkon nang masjid. Ayo nang metu kono. Iki lho sarunge iki duwike. Kayak itu ku bakso ngene mari salat. Sangoni rek, ya kan? Suruh keluar, diusir. Diusir bukan untuk pergi kemana? Pergi ke masjid. Ojo digandoli. Istri yang tidak soleh adalah istri ketika suaminya mau ibadah digandoli. Sik taya, komate sik suwe. Al-Firdaus itu sik suwe, pirang menit nek subuh? Hah? Berapa menit? 15. Ah, sik suwe, kok kene sik lho. Iki lho rada loro ya pijet. Alamat ing bojomu, hati-hati. Bisa jadi fitnah, bahkan bisa jadi musuh. Komitmen terhadap sholat berjamaah, apapun keadaannya. Maaf. Tidak ada sholat yang paling berbahaya kecuali sholat ketika perang. Bahaya nggak ketika perang? Ancamannya apa? Mati. Tapi ketika perang kita dianjurkan tetap sholat berjamaah apa sendiri-sendiri? Berjamaah apa sendiri-sendiri? Berjamaah. Tapi digilir, yang satu berdiri, ketika yang rukuk sujud, temannya yang satu tetap berdiri, siap. Nanti ketika ini setelah sujud berdiri lagi, yang sebelumnya tidak rukuk sujud, gantian rukuk sujud. Dan siap. Bahkan ketika perang berkecamuk, sholat sudah saatnya untuk dikerjakan. Boleh dalam keadaan kita memegang pedang, memegang panah, itu sholat. Karena pentingnya sholat, gak boleh ditinggal. Tapi ketika tidak berkecamuk perang, kita dianjurkan berjamaah. Makanya sholatnya disebut sholat apa? Sholat khauf. Sholat dalam kondisi takut. Padahal itu musuh nyata, konkret di depan mata. Sementara kadang kita ini ditakut-takuti dengan virus yang bisa jadi nyata, bisa jadi tidak. Bisa nyata, bisa tidak. Cuman setan ini membantu nakut-nakuti. Akhirnya apa? Gak berani sholat berjamaah ke masjid. Ada nggak sampai hari ini wong gak gelem nang masjid? Hah? Nah, diingatkan saudara-saudara kita itu.
Ayo cak, biyen sampean tahu bareng nang masjid be aku sak minggu, mari ngono bles ono corona. Ya karena jam terbangnya sedikit. Kalau bapak-bapak yang kembali ke masjid ini karena punya jam terbang tinggi. Betul orang itu jam terbang Bapak Ibu datang ke masjid. Kenapa? Karena perjalanan kita menuju masjid ini akan terikot, termemori. Bisa jadi itu bagian dari memori otot kita, memori otak kita, memori tulang kita ketika kita berjalan. Akhirnya mudah. Lah orang itu tidak mau mencetak memori perjalanan dia ke masjid. Kalau itu tidak dimulai, sampai kapanpun dia nggak akan pergi ke masjid. Dia akan dibayang-bayangi dengan ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya nggak takut dengan corona, takut dengan yang lain. Hati-hati, udah masjid kon, iki wayayake PKI, pateni kon. Takut nggak itu? Takut. Banyak segala macam cara syaitan itu menakut-nakuti. Coba kalau orang sudah punya memori aktivitas, terikot, sudah biasa pergi ke masjid, mereka nggak takut. Nggak takut dengan apapun risikonya. Yang kedua, karena dia sering ke masjid, sudah familiar dengan orang-orang di masjid. Kalau nggak familiar, ya kadang ada ketakutan. Waduh, nang masjid iku rek wonge sangar-sangar. Jenggoten kabeh. Ojo-ojo Taliban. Taliban itu tali teko. Ada ketakutan yang ditimbulkan oleh syaitan ketika dia mau ke masjid. Coba kalau sudah di masjid biasa ketemu, tiba wong iku lho jenggote sakmene, medeni, tiba ya Allah wonge apik. Baru tahu, penting loh seperti itu. Orang kadang kelihatan fisik, kelihatan secara zahir menakutkan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kebalikannya Bapak Ibu. Ya kan? Orang yang kelihatannya lemah gemulai, flamboyan, tapi kejam. Bisa jadi nggak? Memang tidak secara langsung dia lakukan itu, tapi karena dia punya power, punya kekuatan, punya aparat misalnya, disuruh mereka yang melakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, tetap istiqomah. Jangan sampai kita ini terhalang-halangi oleh berbagai macam isu-isu yang belum tentu itu benar. Kalaupun benar, mestinya kita lebih takut kepada Allah daripada takut kepada makhluk. Lebih takut kepada Allah daripada takut kepada makhluk. Baik, ini salah satu contoh penyebab ya, sehingga orang itu melupakan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa yang hilang pada saat adanya corona ini yaitu sunnah merapatkan soft ketika berjamaah. Antum merasakan itu kan? Iya. Hati sampean menjerit nggak sebetulnya? Menjerit nggak? Itu tandanya orang beriman. Tapi kadang kita mau tidak mau menerima dengan keputusan pemerintah, keputusan secara spesifik DKM, Dewan Kesejahteraan Masjid, atau istilah di kita keputusan takmir. Karena itu yang diputuskan, dan kita mau tidak mau sebagai tamu ikut keputusan aturan tuan rumah. Tapi sebetulnya hati kita menjerit atau tidak? Halo? Menjerit enggak?
menjerit. Kenapa? Karena kita tahu ilmunya. Baca Abu Dawud 666. Silakan. Nomornya ini nomor khusus nih. 666 ini lambangnya syaitan. Ya. Kalau antum ada lambang 666 666 itu lambangnya para penyembah syaitan. Makanya avatar itu kalungnya 666. Ru avatar sampean. Takokno putumu naik haru. Karo avatar. Ya. Itu jangan dianggap remeh. Tokoh-tokoh iluminasi itu paham tentang 666 itu. Dan itu kadang samar ya. Dijadikan brand untuk supaya termemori dalam alam bawah sadar kita. Itu kode. Loh kok kebetulan ini nomornya 66, di situ ada kalimat setan di dalamnya. Ya kebetulan ini Abu Dawud yang menyusun kitab ini bukan berarti ngerti ya, kan nggak paham, tapi kenapa kok ketepatan. Baik, dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Luruskanlah saf-safmu. Iya. Aqimus sufufa. Luruskan safmu. Terus. Dan sejajarkan di antara bahu-bahumu. Iya. Wahadhu bainal manakibi. Dan sebentar, sejajarkan di antara pundak-pundakmu. Jadi yang pertama disuruh, diperintah untuk apa? Meluruskan soft. Maaf, kalau renggang distancing itu ada kemungkinan soft itu tidak lurus. Ada kemungkinan. Walaupun kita sudah ingatkan sawu sufufakum, luruskan soft. Tapi karena jauh tidak merapat, akhirnya untuk meluruskannya itu kadang-kadang, apalagi orang itu punya keseimbangan yang berkurang matanya. Ketoannya lurus padahal nggak lurus. Makanya dibantu kadang-kadang dengan garis. Padahal di zaman Nabi itu, maaf, garis soft itu ada nggak? Zaman Nabi nggak ada garis soft zaman Nabi. Nggak ada. Makanya softnya itu bisa maju, bisa mundur. Tapi ketika diadakan sholat berjamaah, lurus mereka. Mereka tidak dibantu oleh garis, nggak ada garis. Kalau kita ini masih dibantu dengan adanya garis soft. Baik, luruskan soft. Wahadu bainal manakibi, dan sejajarkan antara bahu-bahumu. Kalau nempel, bisa nggak kita mensejajarkan? Bisa. Oh, wis lurus kabeh. Nek ado karena gak nempel, apalagi orang nggak punya keseimbangan, matanya ini kelihatan lurus tapi nggak lurus. Ini yang harus kita ketahui. Dalil-dalil seperti ini bagi yang sudah paham, ngerti, pernah mempelajari, ini sebagai pengingat kita. Yang belum mengerti, alhamdulillah kita harus tahu. Lurus dilihat itu ukurannya apa? Bau. Kalau sudah bau itu lurus, insya Allah lurus. Karena nggak ada orang yang baunya mencong, satu mencong ke sana, satu mencong ke sini. Ada nggak? Halo? Ada nggak? Iku wong cacat. Kan tidak semua orang seperti itu. Kalau bau itu kanan kiri mesti apa? Lurus. Nggak ada orang satu mencong ke sini, satu mencong ke belakang. Nggak ada. Baik. Hadu bainal manakibi. Luruskan bahu-bahumu. Yang ketiga, dan tutupi celah-celah soft itu. Wasuddul khalal.
Wasuddul khalal, tutuplah celah. Ini imam harus hafal ini, ya, sampaikan nanti secara umum ya, dalam kondisi apapun kita harus hafal, baik itu jadi imam atau tidak jadi imam. Tapi aturan yang diucapkan oleh Nabi ini ngerti. Walaupun sekarang ditambah, bagi bapak-bapak yang bawa HP mohon dimatikan. Nabi dulu pernah ngomong begitu nggak? Ya, tapi karena ada tren baru, orang pada pegang HP, akhirnya ada kalimat baru. Sah-sah saja untuk mengingatkan, tapi yang pakem harus tahu. Di situ disebutkan apa? Sawu sufufakum, luruskan sofmu. Hadu bainal manakibi, ya, luruskan bahu-bahumu, karena ukuran lurus itu bahu. Yang ketiga, wasuddul khalal, tutuplah celah-celah. Maksudnya berarti sopnya harus apa? Rapat. Ini konsep dasarnya begini. Kemudian yang ketiga, yang keberapa berarti? Yang keempat, lunakkanlah tangan ketika berdampingan dengan saudara-saudaramu, ya, ketika meluruskan saf. Lihat, setelah tutup celah, di situ diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni lunakkan tanganmu. Gimana maksudnya melunakkan tangan itu? Walinu biaidikum ikhwanikum. Jadi kalau kita pas sop itu agak rapat, itu kita rodok mingkup titik. Jangan kui kat mau aku disi teko nang kene mau. Dilunakkan untuk apa? Untuk saudara kita kanan dan kiri. Bahkan ada yang sampai sholat pun untuk saudaranya dia mau berkorban, mengecilkan tubuhnya. Terutama apa? Bagian tangan. Karena yang paling luar kita ini apa? Tangan. Dilunakkan. Ojo dikekarno, ya kan? Itulah konsep sholat. Berarti kita diajarkan untuk lembut kepada saudara kita kanan dan kiri. Mau berkorban untuk saudara kita. Sempit-sempitan. Kalau orang beriman itu mendapatkan situasi seperti itu, nikmat hatinya. Tapi kalau orang tidak beriman, itu sopo nyesek, toko kari melebu sesek. Kalau selama masih cukup, masuk. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi layinu atau walinu biaidi ikhwanikum, lunakkan tangan ketika berdampingan dengan saudara-saudaramu, yakni pada saat kalian meluruskan shaf. Kemudian, dan jangan membiarkan celah-celah itu untuk syaitan. Iya, disebutkan di situ, wala tadharu furujati lisyayatin, dan jangan kau biarkan celah-celah itu dimasuki oleh apa? Oleh syaitan. Jadi selama ada celah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka syaitan akan masuk. Zaman Nabi itu belum pernah ada sejarah sop renggang. Zaman sahabat pun tidak pernah. Zaman para imam madhab pun belum pernah. Ketika terjadi wabah, orang-orang itu mencar sholatnya jauh-jauh. Itu maksudnya tempat sholatnya yang jauh, bukan sopnya renggang. Makanya istilah distancing itu ya ada baru kali ini, di zaman kita ini. Karena pembuat keputusan itu tidak melibatkan ulama. Saya tanya, WHO itu ada ulamanya nggak? Halo?
Sementara kadang ulama-ulama kita ya, di Saudi, mereka lebih mengakomodir pendapat dari pimpinan raja-raja mereka. Walaupun kita tidak tahu bagaimana diskusi mereka tentang memutuskan perkara itu, tapi dalam sejarah terjadi baru kali ini. Zaman Nabi, sahabat, imam mazhab, nggak pernah itu terjadi. Kalaupun terjadi wabah, mereka sholat di tempat yang jauh, sholat di rumah. Rumah mereka berpencar-pencar, di rumah berjamaah dengan keluarga. Itu yang terjadi. Dan itu di zaman yakni sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Dikatakan bahwa wabah itu karena sebab apa? Ibarat dosa yang dilakukan oleh manusia itu sebagai pemicu munculnya wabah, dan itu merupakan api. Makanya orang harus apa? Menjauhkan dari sumber api. Oleh karena itu inisiatif dari tokoh gubernur pada saat itu untuk apa? Berpencar di pegunungan. Jadi mereka melakukan ibadah karena dahsyatnya wabah ketika itu. Hari ini kena, malam mati. Tadi malam kena, hari ini mati. Itu betul-betul wabah. Jadi kemungkinan kecil untuk sembuh. Dan itu ribuan ketika itu yang meninggal. Betul-betul menakutkan. Zaman sekarang ini ya kadang takutnya itu dibuat-buat. Ya, sampai pernah terjadi kasus ya untuk supaya orang mentaati protokol, sampai ada kasus ambulan itu keliling kota tapi gak ono isi. Tujuannya supaya apa? Ya, orang itu pasti takut walaupun gak ditakuti, tapi berlebihan gitu. Sampai hari ini patung pocongan di setiap exit tol si ono nggak? Halo, masih ada. Apa sampai seperti itu cara menakutinya? Wallahu a'lam. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Buat patung aja nggak boleh kan Pak ya? Seperti itu. Secara naluri orang itu pasti punya rasa takut, meskipun tidak ditakut-takuti. Yang perlu ditumbuhkan adalah takutnya dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Kalau Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini tentang bagaimana syaitan itu bisa menggoda kita, karena sebab soft yang ada celah, syaitan itu masuk ke dalamnya, walaupun itu sedikit celahnya. Nah, kalau sekarang ini 1 meter, seton berapa yang masuk? Hah? 1 kampung. Iku seton apa sakmono kene. Wala tadaru furujati lisyayatin atau lisyaitan. Jangan kalian memberikan celah-celah untuk syaitan. Lantas ada orang berkomentar, oh gak apa-apa nek setan iku melok sholat, tambah seneng aku, ya kan? Setan ikut sholat bersama kita. Maaf, setan itu masuk ke celah sop tujuannya bukan untuk sholat. Tujuannya untuk apa? Mengganggu kita, sehingga kita nggak ingat tentang apa yang kita ucapkan, ingat dunia, ingat macam-macam. Itu karena bagian dari tipu daya syaitan. Kemudian waman wassala saffa wassalallahu, apa kata Allah, Nabi SAW? Barang siapa yang menyambung shaf, maka hubungannya akan disambung pula oleh Allah. Barang siapa yang menyambung shaf, maka hubungannya akan disambung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya,
Dan siapa yang memutuskan shaf, maka diputuskan pula oleh Allah. Oh, bahaya nggak? Memutus shaf itu bahaya. Jadi kalau Bapak Ibu sholat rapet, terus ada orang pergi, apa yang kita lakukan? Halo? Disambung. Disambung. Contoh. Ayo Pak, wong loro. Orang dua berdiri. Orang dua. Ya, kita ini dalam posisi apa? Sholat. Ya kan? Atau sampai ke posisi mundur atau maju? Mundur. Ya. Mundur ini banyak orang apa namanya? Sholat berdiri. Boleh nggak melewati orang sholat? Selama ada sholat berjamaah, yang dihitung itu depan imam, nggak boleh dilewati. Ya, selama sholat berjamaah. Tapi belakang imam boleh dilewati. Kenapa? Sutroh kita ketika sholat berjamaah adalah sutrohnya imam. Kecuali kalau sudah sholat berjamaah selesai, maka masing-masing kalau kita masbuk harus punya sutroh sendiri. Kita bisa menjadikan orang di depan kita sedang duduk mirip sebagai sutro, atau kita buat sutro sendiri sebelumnya karena mengantisipasi. Yaitu ane wong ngarepku iki lamci nek salam pelenci wis tak kei siap-siap tasih tekene. Bener begitu assalamualaikum lamci. Ya, kita sudah ada sutro. Nah, ketika kita dalam kondisi sholat seperti ini, kemudian Bapak udzur, batal, pergi ke belakang. Renggang nggak? Kok disik? Ini sudah bahasa tubuhnya, refleks dia. Kan renggang kan? Masuk nggak setan itu? Masuk. Apa yang harus dilakukan? Maka dia geser ke saya. Inilah yang dimaksud kalimat ini. Man wassala saffa. Siapa yang menyambung shaf, wassalallahu alaihi. Allah akan menyambungnya. Disambung dia oleh Allah Jalla wa'ala. Artinya orang ini akan diberikan oleh Allah rahmat. Dalam hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna, bukan ala nabi, keliru. Innallaha wa malaikatahu yusalluna, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, bersolawat atas siapa? Ala ayyasilas soffa, orang-orang yang menyambung sof. Allah memberikan rahmat. Rapat lagi. Cuman siapa yang harus bergerak? Coba dulu. Bolong kan? Saya atau dia yang harus bergerak? Apa ukurannya? Ukurannya tergantung imamnya di mana. Kalau imamnya di sini, berarti siapa yang bergerak? Saya. Kenapa? Poros itu harus imam. Imam itu sebagai porosnya. Dan kalau sudah ada imam, porosnya itu harus merapat ke imam, bukan malah menjauh imam. Kalau imam di sini, saya yang harus mendekat ke sana. Kalau imamnya di sini, siapa yang harus mendekat? Mendekat Pak. Karena imamnya di sini. Nah, gitu. Bukan saya mendekat ke dia. Kalau imamnya di sini tambah bolong kabeh. Orang seperti ini yang menyambung shaf itulah orang yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Lu zaman saiki malah ono wong sing ngongkon shafe gak disambung, malah ngomong aku. Zaman saiki baru ono. Ya, nah ini. Syukur. Jazakallahu khair. Ya. Ini, siapa yang menyambung, menghubungkan shaf, maka Allah akan menghubungkan, yakni hubungannya kepadanya. Lanjut. Siapa yang memutus shaf? Lanjut. Barang siapa yang menyambung shaf, maka hubungannya akan disambung pula oleh Allah. Terus. Dan siapa yang memutuskan shaf, maka diputuskan pula oleh Allah. Iya. Man qata'as shaffa qata'ahu Allah. Siapa yang memutus shaf,
maka dia akan diputus hubungannya oleh Allah. Abu Dawud berkata, lanjut. Abu Dawud berkata, maksud dari lunakkan tangan ketika berdampingan saudaramu apabila datang seorang laki-laki menuju shaf, lalu dia hendak masuk ke dalam shaf, maka sepantasnya setiap orang melunakkan kedua bahunya sehingga orang tersebut masuk ke dalam shaf. Ya, itu contoh. Tambah mingkup. Itu aneh orang Arab desel. Ada orang Arab desel. Contoh meneh. Ayo Pak, maaf. Ayo. Antum belakang dulu. Seperti ini apa namanya? Sedikit nggak sopnya? Ya, sedikit nggak ya? Tapi masih bisa dimasuki nggak? Masih nggak? Masih. Antum masuk. Ya, akhirnya yang mestinya begini dilunakkan. Nah, di zaman Nabi itu karena mereka melunakkan begitu rapatnya, sedekap mereka itu di atas begini. Walaupun ada banyak versi, sedekap itu yang gini, ada yang gini di dada, ada yang di perut, ono sing gak sedekap. Ya, itu mazhabnya Imam Maliki. Lurus. Ada yang seperti itu, boleh. Tapi kan umumnya di Indonesia, Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Saudi, ya kan, sedekap, bahkan di atas ini. Nah, dilunakkan. Ketika duduk pun nanti dilunakkan. Kadang kalau nggak bisa tawaruh, duduknya apa? Terpaksa iftirosh. Untuk apa? Untuk memberikan kepada saudara kita kenyamanan, berkorban untuk orang lain. Saya yakin semua di antara kita ini pengen berkorban untuk saudaranya, supaya saudaranya ini tidak kepide, tidak kegencet. Itu masing-masing ada pada pribadi orang-orang. Jadi sholat itu sesuatu yang indah sekali. Ya, berkorban diri untuk saudara-saudara. Syukur, jazakallah. Dibuka Abu Dawud selanjutnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa sabdanya? Rapatkan saf-saf kalian, dekatkanlah jarak antara keduanya, luruskan leher. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk ke dalam celah-celah saf itu, tak ubahnya bagi anak kambing kecil. Jadi Nabi itu melihat setan itu masuk ke celah saf bagaikan seperti apa? Seperti anak kambing, alias cempe. Ini asli cempe enak rek diapakno? Di sate. Iki setan. Kon arep nyate setan. Setan ini masuk. Rasul melihat seperti anak kambing masuk. Saya tanya, anak kambing itu kecil apa gede? Kecil. Dan setan itu bisa membesarkan dan mengecilkan. Dia bisa mengecil seperti anak kambing itu masuk selimut. Dan kalau sudah di situ, saya tanya, menggoda atau tidak? Menggoda. Ini Rasulullah yang tahu. Kalau antum nggak akan tahu. Nek sampean ketok ono koyok cempe melebu, ya apa kira-kira? Bisa lari, bisa mulai gowo tali. Ya. Baik. Hadis berikutnya nomor 668. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Luruskan saf-saf kalian,
karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk kesempurnaan sholat. Iya, meluruskan shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Kalau shaf itu tidak lurus, hati kita pun akan dibengkokkan oleh Allah, akan dicerai-beraikan hati kita. Nah itu yang bahaya itu, kalau hati kita sudah dicerai-beraikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tuh dalam nomor 662. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini sebagai ilmu yang mengingatkan kita ya, untuk mengingatkan kembali. Dan inilah salah satu di antara sunnah-sunnah yang hilang pada hari ini. Walaupun sudah alhamdulillah sudah mulai kembali kepada konsep dasarnya. Alhamdulillah. Kalau Saudi sudah atau belum? Sudah. Temen Pak. Kon rute kondi tahu mingin tahu rono ta? Hah? Oh TV. Oh berarti punya TV yang Saudi itu ya? Bener sudah rapat? Hah? Loh kan sampean keliru pas rekaman biyen. Ya, lanjut 662. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW biasa menghadap kepada jamaah lalu bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian. Sawu sufufakum. Beliau mengucapkan 3 kali. Beliau mengucapkan berapa kali? 3 kali. Sawu sufufakum, luruskan shaf kalian. Sawu sufufakum. Ini bekal bagi imam dan siapapun berpeluang menjadi imam. Ya tergantung kita di komunitas mana gitu. Kalau antum di Al-Firdaus tak mungkin jadi imam. Kalau ono imame dhewe. Kecuali ustaz dipersilakan, bisa mau bisa enggak. Ya. Karena etikanya enggak boleh orang nyelonong jadi imam sendiri. Merasa paling banyak hafalannya. Enggak boleh nyelonong karena di situ ada aturan yang dipilih, karena ada organisasi. Gak boleh nyelonong duluan, walaupun dia paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Ternyata kalau yang dipilih di tempat itu imam yang memang sudah ditetapkan, walaupun hafalannya gak banyak, walaupun bacaannya tidak bagus misalnya ya, maka tetap dia yang berhak. Sekalipun di shafnya itu banyak para ulama. Cuman saya sarankan yang sering dilupakan apa? Di belakang imam ini posisi badal. Itu harus orang yang punya ilmu setaraf dengan imam. Jangan kita sok datang pertama burine imam. Engko nek imame batal bingung kon. Ya, makanya pernah terjadi gak wani maju. Sebelah itu mohon maju. Kene yo ngono gak gelem. Ingat itu, badal ini khusus. Kalau perlu ada masjid-masjid tertentu ini dikosongi, dikasih tanda badal imam. Itu harus orang yang punya ilmu setaraf dengan imam. Jadi kalau batal dia maju. Dan bahkan Nabi hendaklah orang-orang di belakangku adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Itu kata Nabi SAW. Makanya sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu di belakangnya. Nek sahabat baru kenal Rasul macam-macam nang ngarep. Tapi nggak ada dulu. Orang itu pada tahu akhlak. Kawani ya. Ngomong belum Umar ya. Umar kan wedi. Ya. Jadi sufufakum, imam menyampaikan 3 kali. Beliau mengucapkan hal itu demi Allah. Apa kata beliau? Selanjutnya beliau bersabda, demi Allah, sungguh luruskanlah shaf-shaf kalian, atau Allah benar-benar akan membuat hati kalian saling berselisih. Iya. Kenapa orang itu hatinya berselisih? Karena shafnya tidak lurus. Lanjut. Kata Nu'man, aku
aku melihat orang tersebut melekatkan atau merapatkan pundaknya dengan pundak temannya, orang yang di sampingnya. Iya. Mendengarkan hadis ini, para sahabat mengamalkan, mempraktekkan, mereka merapatkan apa? Pundak-pundak mereka. Saya tanya. Demikian pula, lanjutkan dulu. Demikian pula antara lutut dan mata kakinya dengan lutut dan mata kaki temannya. Ya, ini perlu ilmu ini diketahui supaya orang tidak kaget ketika nanti berjumpa dengan orang yang mempraktekkan ini. Lutut dan mata kakinya dirapatkan dengan lutut dan mata kaki temannya. Kalau sekarang nggak ada ya mata kaki, itu kalau sudah kenal semua, paling tidak apa, tumit itu dirapatkan. Tapi ada loh orang yang kalau nggak ngerti ilmu ini, begitu kita merapatkan malah ngatur. Dia praktek terus, dirapatkan lagi ngatur, dirapatkan lagi ngatur, diinjek. Ya, itu ketika dia sebelum sholat. Kalau ketika sudah sholat mangkel, merasa batal, mesisan. Tapi saya tanya, duluan mana? Merapatkan pundak dengan merapatkan kaki? Halo, pundak dulu apa kaki? Kaki dulu apa pundak? Saya tanya dulu, yang permanen itu pundak apa kaki? Merapatkan sop itu yang permanen dulu, baru yang fleksibel. Berarti apa dulu? Pundak dulu rapatkan, baru kaki fleksibel, direnggangkan, rapat. Ya kan? Jangan kaki dulu, kalau kaki dulu bisa jadi malah pundaknya nggak rapat. Contoh, maaf. Aku nang tengah. Ya kan? Pundak dulu dirapat. Baru kaki bergeser sampai rapat ketemu. Dan kaki ini lurus menghadap kiblat. Walaupun orang itu biasanya kalau berdiri sendiri itu begini, ada yang begini kaki berdiri sendiri. Tapi untuk khusus sholat usahakan menghadap ke arah kiblat. Bahkan kuda-kuda seperti itu kuat. Kalau antum belajar karate, kuda-kudanya malah begini. Ya, begini kuda-kudanya. Tapi ojo karate, bos, bukan. Mantan soalnya. Ya, jadi pundak dulu, baru apa? Baru kaki. Kalau kaki dulu, untuk. Nah, kalau kaki dulu, rapat nggak? Nggak rapat. Lah kadang orang itu masih baru belajar sunnah, sikilnya didisikno, kadang renggang. Nah, ya seperti itu. Itu saya belajar pertama, mengenal sunnah seperti itu. Kalau ngerti, pundak dulu dirapetin, ayo pundak. Baru kakinya geser-geser, nah, rapat. Kenapa? Karena kaki ini hakikatnya sebesar pundak kita. Itu ukurannya. Jangan terlalu melebar, juga jangan terlalu kecil. Pundaknya rapat, tapi tak terlalu megagah. Itu hanya sedikit. Ya, scroll. Ya, senengane ngempit. Baik. Ini tentang sok, ini sebagai pengingat kita ilmu supaya kita semakin mantap ya. Yang ketiga yang hilang pada saat corona ini ada apa? Sunnah berjabatan tangan. Subhanallah. Padahal Nabi mengatakan tasafahu yadhabil ghillu an qulubakum. Berjabatan tanganlah kalian, akan dihilangkan dendam-dendam di antara kalian. Satu. Hadis yang lain, siapa yang bertemu dia tasafah, saling berjabatan tangan, Allah akan yukaffiru sayyiatihim, digugurkan dosa-dosanya hingga dia berpisah. Dan jabatan tangan itu tasafah itu seperti ini.
Kalau antum pelajari ilmu, mungkin cara berjabatan tangan macam-macam ya kan, tapi secara umum jabatan tangan itu begini. Ini adab etika. Sekarang muncul bid'ah cara berjabatan tangan. Ini bid'ah. Ingat, bid'ah itu bukan hanya masalah ibadah. Bid'ah itu intinya dalam agama. Tasawuf, saling berjabatan tangan, itu agama. Walaupun kafir melakukannya. Karena agama itu meliputi i'tiqad, keyakinan. Kedua, syariat, hukum. Ketiga, ubudiyah, ritual, ibadah. Cuman orang umumnya menganggap bid'ah itu di sini. Yang keempat, muamalah. Muamalah itu apa? Berhubungan dengan sesama saudara kita dalam jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gade menggade. Itu sudah ada aturan, prinsip-prinsipnya sudah ada. Yang kelima, adab etika. Etika makan, etika tidur, etika bertemu, berjabatan tangan. Bahkan dalam Islam bertemu itu nggak boleh kita menundukkan, harus sama berdiri. Nggak boleh menundukkan, kan kadang ada yang begini. Ya kan? Itu memang konsepnya adalah dari orang-orang kafir. Tapi kadang kita juga ngikuti. Orang Jawa itu walaupun tidak seperti orang Jepang kadang gini, nunduk-nunduk kan. Orang Arab ada nggak nunduk-nunduk? Karena mereka dilandasi oleh Quran Sunnah. Biasa, nggak ada pakai merunduk-runduk. Itu nanti di dalam pembahasan adab etika dibahas. Dan itu termasuk tasyabbuh. Apa tasyabbuh? Menyerupai bil kufar, orang-orang kafir. Kita nggak boleh. Ketemu salah. Atau kalau kita mau berangkulan boleh, terutama kalau kita lama tidak ketemu, kemudian kita rangkulan. Bahkan Bapak Ibu, cipika-cipiki itu dalam Islam nggak ada sebetulnya. Cuma itu tradisi yang tidak termasuk di antara adab etika dalam bertemu. Dan masih banyak yang lainnya, tapi cukup 3 perkara ini yang saya sampaikan. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya. Baik, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah berjabatan tangan, kalau kita yang mungkin ya kalau sholat di masjid-masjid yang berwarna simbol hijau itu kan apa simbol hijau? Kelambimu dhewe hijau ngono. Kelambine dhewe hijau ya kan, simbol hijau. Warna hijau itu bagus. Ya kan? Bagus. Karena itu warna bajunya ahli apa? Ahli surga. Berasal dari sundus, ya, istabrok, sutra yang halus, yang tebal, yang berwarna hijau. Ya. Itu sebetulnya warna kita hijau itu sebetulnya. Cuman kita nggak boleh mengklaim bahwa itu warna kelompoknya, nggak boleh. Itu warna kita, warna umat Islam sebetulnya. Makanya kelambi sampean hijau. Ya, tapi maksudnya paham kan? Nah, terus kenapa maksudnya? Oh iya. Ya, itu tradisi. Ya, itu tradisi. Bukan sunnah. Itu bukan termasuk sunnah. Kadang melihat nggak salaman orangnya. Lihat orangnya nggak? Padahal dalam etika berjabatan tangan, orang jabatan tangan itu yang dilihat apanya? Mata. Kadang ke belakang nggak lihat orangnya, iya kan? Sebetulnya itu dia melakukan sesuatu yang tidak beretika, tidak beradab. Kalau betul-betul jabat tangan, itu melihat mata dan tanya kabar ya. Hei khobar. Khair, alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Nah, kan gitu kan lihat. Masa sholat itu, ya apa kabarnya? Ya apa kabarnya? Nah, jadi sisi itu apa ya? Ambigu. Dikatakan itu tradisi yang baik, tidak dilakukan secara sempurna, ya kan? Tetapi di dalam Islam itu tidak merupakan sunnah.
Bahkan sebagian ulama menganggap itu kategori bid'ah. Kalau itu dianggap ibadah, itu bid'ah. Kalau seandainya tidak dalam urusan ibadah, itu di dalam urusan adab etika. Kenapa? Berjabatan tangan itu ketika bertemu. Lu padahal wis kepethuk mau nang masjid sadurunge qomat iku lu kepethuk ngobrol. Begitu sholat bareng sejejer salaman maneh. Salaman opo itu? Padahal mau wis kepethuk salaman maneh. Salaman opo ra iki? Kok kana isi. Biasa ono opo? Jadi rancu. Etika berjabatan tangan ketika bertemu. Dan itu bukan basa-basi, tanya kabar betul gitu. Karena saudara kita. Cuman seandainya itu tergolong bid'ah, itu bid'ah stadium rendah. Karena bid'ah itu ada 4 stadium. Stadium 4 tertinggi mukaffirah, kekufuran. Yang kedua muharramah, yang diharamkan. Yang ketiga makruh litahrim, makruh yang mendekati keharaman. Dan yang paling akhir makruh tanzih, makruh yang harus ditinggalkan karena itu bukan merupakan sunnah, karena nggak ada tuntunan. Perintah Nabi tidak ada yang dilakukan setelah salam. Apa yang harus dilakukan? Buka Muslim nomor 552 kalau nggak salah. Iya, sudah ketemu? Silakan. Dari Ka'ab bin Ujrah, dari Rasulullah SAW bersabda, ada suatu amal tiap-tiap sesudah sholat wajib yang tidak akan merugikan orang-orang yang mengamalkannya. Ialah bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Maaf, 548. 548. Ya, silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila salat telah dikomatkan orang. Loh, 548. Ya, silakan. Dari Thauban radhiyallahu anhu katanya, biasanya apabila Rasulullah SAW telah selesai sholat, beliau istighfar, mohon ampun 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, cukup begitu istighfarnya. Terus sesudah itu beliau membaca. Apa yang dibaca? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka zalali wal ikram. Iya. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali atau ya dzal jalali wal ikram. Itu sederhana. Kadang dicampur dengan orang itu dicampur dengan doa melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Itu ketika melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam, melihat Ka'bah. Kalau habis salat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cuma kadang di mix, digabung-gabung. Padahal hadisnya itu cuma sederhana seperti itu. Allahumma antas salam, ini digabung kabeh. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Padahal dewe-dewe ndelok Ka'bah dhewe, habis salat dhewe
delok Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Kalau selesai salat cuman Allahumma antas salam wa minkas salam, langsung tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini yang mestinya diamalkan setiap kali habis salat. Begitu salam, kanan kiri langsung astagfirullah. Ucapan. Bukan, yaitu tradisi. Yang penting ente jangan mengawali. Satu. Yang kedua, nek disalami trimoen. Ya, dan betul-betul lihat orang. Jangan terima tapi gak sepenuh hati. Ya. Loh, tangani mana? Yang ikhlas, lihat orangnya. Kita mengajarkan yang baik, akhlak yang baik. Terima aja ditolak, sing penting ente gak ngamali. Kalau ada sudah tangan dilungno, terima. Ojo didoa. Jangan seperti itu sama saudara kita, ya. Diterima, ya. Kalau mau menasihati nanti, atau kalau langsung kita kenal baik dengan dia, kenal baik, konco lawas, konco SMA, wis akrab, tapi kan lama nggak ketemu, kan banyak hal-hal yang kita nggak tahu kan ilmu dia. Nasihati, kalau selama tidak mengganggu situasi sholat, ya, pelan-pelan. Kalau nggak diterima saja, dan kita salaman yang benar begitu, jangan cuma salaman hanya sebatas tangan dilungkan diterima, jangan gitu. Tapi orang sing rada kaku ya tadi itu, mulai dari langsung mendelik kau tuntunane, orang sing pura-pura turu, ada yang pura-pura, ya macam-macam orang itu. Terima, ya. Tapi kalau kita mau menasihati, nasihati, ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.